Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di channel Zack Hajar Channel. Insya Allah kita akan terus berbagi informasi yang menarik dan bermanfaat lainnya. Kali ini saya akan sharing hal-hal apa saja yang tidak boleh dibawa ketika kita masuk pesawat, ketika kita umroh. Apa saja? Tonton video ini sampai habis agar faham. Nah, teman-teman, banyak sekali yang bertanya, terutama untuk yang baru melaksanakan umroh. Sebetulnya barang apa saja yang boleh dibawa dan tidak boleh dibawa ketika kita naik pesawat. Nah, jadi ini informasi yang teman-teman harus tonton sampai akhir. Jadi kita harus paham terlebih dahulu. Pesawat itu terbagi ada beberapa tempat. Yang pertama adalah bagasi. Nah, bagasi ini adalah tempat untuk menaruh barang-barang yang besar, termasuk koper, kemudian barang-barang yang besar-besar lainnya. Seperti baju dan baju ihram itu kita tempatkan di koper yang nanti masuk di bagasi. Nah, kemudian yang kedua ada namanya kabin. Nah, kabin ini adalah tempat penumpang dan juga boleh membawa barang, namun harus sesuai dengan aturan yang berlaku di dalam maskapai. Nah, ini saya sampaikan secara umum perlakuan atau aturan-aturan yang maskapai tetapkan. Barang yang boleh masuk di kabin itu tidak boleh lebih dari 7 kg. Jadi jangan sampai melebihi 7 kg. Adapun dimensinya, panjangnya adalah kurang lebih 56 cm. Kemudian lebarnya yaitu 45, kemudian tingginya 25. Jadi secara berat dan dimensi disesuaikan. Kemudian barang apa saja yang tidak boleh masuk di kabin. Yang pertama yaitu power bank. Power bank ini tidak boleh dibawa di kabin jika melebihi 20.000 mAh. Jadi teman-teman yang mau membawa power bank usahakan di bawah 20.000 mAh. Itu ada keterangannya. Kemudian tidak boleh mencharging. Tidak boleh mencharging menggunakan power bank di dalam kabin. Nah, jika memang teman-teman mau charging, silahkan siapkan kabel charging HP punya teman-teman. Kemudian di dalam pesawat itu akan ada port-port yang bisa digunakan untuk charging. Jadi charging di dalam pesawat, tapi jangan menggunakan power bank. Yang kedua, benda yang tidak boleh masuk di kabin yaitu senjata tajam. Bisa pisau, kemudian obeng, kemudian gunting dan lain sebagainya yang tajam. Termasuk silet juga tidak boleh. Gunting kuku juga tidak boleh. Nah, kemudian pertanyaannya, kan mau umroh, di mana nanti di sana tahallul, perlu membawa gunting. Nah, jadi teman-teman yang mau membawa gunting atau cukur rambut yang elektronik, maka simpanlah di dalam koper. Caranya, masukkan di tengah-tengah baju ihram, kemudian ditutup yang rapi,
kemudian dimasukkan di koper. Nah, kopernya masuk dalam bagasi, bukan masuk dalam kabin. Kemudian yang ketiga adalah cairan dan gel yang melebihi 100 ml. Jadi seperti cairan-cairan yang melebihi 100 ml dilarang masuk. Termasuk juga seperti minyak atau skincare, hal-hal yang mengandung bahan kimia itu dilarang untuk masuk ke dalam kabin. Seperti sampo, odol, dan sabun, teman-teman bisa simpan di bagasi saja, di dalam koper. Caranya silahkan masukkan ke dalam plastik, kemudian ditata dengan rapi, kemudian masuk ke dalam koper. Kenapa harus diplastikin? Karena mengantisipasi seandainya tumpah maka tidak mengenai barang-barang yang lain, tetap aman di dalam plastik. Kemudian yang keempat, makanan dan minuman yang berbau menyengat seperti durian atau jus durian dan lain sebagainya yang memang mempunyai bau yang menyengat. Jadi jangan sampai membawa makanan dan minuman yang berbau menyengat. Yang kelima, produk olahan dan produk segar yang terbuat dari hewan. Karena produk-produk ini bisa menyebabkan patogen. Jadi akan membahayakan penumpang. Untuk menghindari itu, maka dilarang untuk membawa daging, daging ayam, daging sapi, ikan, dan lain sebagainya. Kemudian dilarang membawa benda yang tumpul, yang membahayakan, seperti stick bisbol, kemudian tongkat yang besar gitu ya, kemudian atau tiang bendera, gak usah dibawa, hal-hal yang memang tidak perlu, karena itu memang tidak boleh masuk ke kabin. Kemudian benda-benda yang mengandung gas. Nah, ini bisa berupa mungkin pewangi ruangan, bisa deodoran atau parfum yang mengandung gas, termasuk juga korek api. Korek api tidak boleh masuk ke kabin. Jadi hindari benda-benda yang mengandung gas. Kemudian senjata api. Nah, senjata api jelas pasti tidak boleh dibawa ke kabin dan segala tempat. Pasti si senjata api ini tidak boleh. Kemudian air minum, air dalam botol. Nah, ini beberapa maskapai memang sebetulnya melarang membawa air dalam kabin. Nah, jadi kalau memang mau membawa minum ya diminum atau disisakan sedikit. Kalau memang disuruh untuk menaruh di luar atau disuruh meninggalkan ya sudah ditinggalkan saja. Kemudian uang yang banyak. Jadi ketika orang membawa uang yang besar, misal melebihi 100 juta, maka itu akan dicurigai. Dan itu tidak boleh karena membahayakan penumpang itu sendiri. Apalagi mata uang Indonesia itu nolnya banyak, sehingga kalau seandainya lolos di Indonesia, maka kemungkinan akan tidak lolos di negara tujuan. Karena Indonesia nolnya banyak, akan dikira ini uang banyak, sementara sebetulnya nilainya ya tidak banyak seperti di luar negeri gitu ya. Nah, jadi itulah benda-benda atau barang-barang yang tidak boleh dibawa di kabin saat kita mau umroh. Ini semua diikuti agar ibadah umrohnya teman-teman itu bisa aman, selamat, lancar, dan barokah. Buat teman-teman yang ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah kita akan bahas hal-hal apa saja yang memang perlu kita bahas. Alhamdulillah jazakumullah khairah. Saya doakan semoga teman-teman yang mau umroh, mau haji, Allah mudahkan sehingga bisa Allah kabulkan, bisa haji dan umroh setiap tahun bersama keluarga.
Dari saya cukup. Alhamdulillahi jazakumullah khairah. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.